Iya, Pak Agung. Eh, Kemarin saya waktu hari Senin masuknya lewat akun akun yang satunya lagi, kalau nggak salah teh, nggak tahu yang ini gitunya, lupa lagi. Tapi pas lihat di absen mah asa akun hiji deui gitu. Nggak Akun apa-apa. akun belajar ID, Pak Agung. Oh, belajar ID. Iya, kita pakai akun belajar ID. Ya, itu yang ini ya. Baik, sudah direkam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah di tengah kesibukan kita masih menyempatkan waktu untuk pengembangan diri melalui program pengembangan kompetensi guru PJOK ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tatap maya kita yang kedua, yaitu kuatkan pemahaman tentang framework dan model refleksi. Nanti di sini kita kakak-kakak akan melakukan latihan dalam melakukan refleksi ya. Tentunya kakak-kakak sudah membaca modulnya, ya, sudah membaca modulnya tentang refleksi ya, apa itu refleksi, kemudian model-model tulisan refleksi, ya. Ada framework Barton, kemudian ada framework Gibbs ya. Sudah kakak-kakak baca, dan sekarang kita akan mempraktikannya ya, akan mempraktikkan teknik refleksi framework Gibbs ya. Baik, kita mulai. Kita akan melaksanakan pembelajaran tatap maya ini selama 90 menit atau 2 jam pelajaran. Ini kesepakatan kita kakak-kakak semuanya. Yang pertama menyalakan kamera. Jadi open kamera. Bagi yang belum silakan menyesuaikan ya. Kecuali kalau terkendala jaringan dan sebagainya, silakan menyesuaikan. Kemudian mematikan mikrofon. Mematikan mikrofon. Kemudian hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kemudian tujuan pembelajaran kita secara luas, kita akan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif ya. Kemudian capaian akhir pelatihan diharapkan nanti guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi diharapkan nanti setelah sesi ini kita semakin mampu berkembang, ya, mengembangkan diri dalam mengembangkan layanan pembelajaran kepada peserta didik, karena
pembelajaran yang kita lakukan, dan kita sudah mampu, bersikap reflektif ya, reflektif sehingga kita memahami apa yang menjadi kekurangan dan apa yang perlu ditingkatkan dan, apa yang sudah berkembang, seperti itu. Kemudian, capaian pembelajaran khusus atau modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma, perubahan diri guru PJOK, nanti kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Apalagi nanti di setiap akhir modul kakak-kakak akan, membuat refleksi, dari, pembelajaran yang sudah dilakukan di PKG PJOK ini ya. Halo kakak-kakak katanya ya, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama peserta dapat mengulas kembali, framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti, di akhir kakak-kakak akan, melakukan latihan menuliskan refleksi ya. Nah, ini agenda kita, yang pertama kita akan, review, framework dan model tulisan, refleksi. Kemudian yang kedua, kita akan mempraktikkan, tulisan refleksi 3 babak ya. Nah, ini agenda kita, 5 menit pembukaan, pengingat, kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan, agenda kegiatan. Ya. Kemudian nanti selama 10 menit kita akan mereview framework dan model tulisan refleksi framework, Borton ya. Kemudian, 10 menit selanjutnya kita akan mereview framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Kemudian nanti kita akan mempraktikkan tulisan refleksi 3 babak selama 20 menit. Ya. Babak ke-1, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian babak kedua, berbagi refleksi ya, selama 20 menit. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian selama 20 menit nanti kita babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Baik, kakak-kakak kita mulai dengan review framework dan model tulisan refleksi. Ya. Ini framework Borton. Ya. Ada yang bersedia 1 orang dari hasil dari hasil kakak-kakak kemarin mempelajari modul tentang model-model refleksi ini. Ada yang bersedia menyampaikan pemahamannya tentang framework Borton ya, dari hasil pembelajaran asinkronus kemarin, atau baru tadi siang misalnya, atau baru tadi pagi, dipersilakan kakak-kakak. Ada yang bersedia, silakan raise hand. Apa itu model refleksi framework Borton? Silakan. Ada yang bersedia raise hand? Dari Pak Agung, Kak Agung,
modulnya sudah dibaca belum tentang framework Borton ini? Halo Kak Agung, monitor? Belum, masih di mute Kak Agung. Dibaca semalam teh sekilas. Sudah lupa ya? Lupa lagi. Sudah lupa lagi. Oke, karena ini penguatan pemahaman, tidak apa-apa kakak-kakak sambil dibuka modulnya, ya. Apalagi di antara kakak-kakak, saya pantau di LMS masih ada yang belum membaca modulnya. Jadi silakan kita bareng-bareng buka di sini, yang seharusnya kakak-kakak baca dulu ya. Sehingga supaya kita pembelajaran tatap maya sekarang bisa nyambung. Oke, silakan sambil dibuka modulnya. Pak Apri, saya izin bertanya. Ya, silakan Kak Akbar. Silakan. Takutnya saya salah ya. Ya, ya. Kalau yang salah, yang saya tuh gak bisa dibuka, masih kegembok Kenapa Kak Akbar? materi-materinya, Pak. Jadi harus ngisi kuesioner dulu semuanya, baru bisa kebuka. Oh iya. Tapi yang 2 kuesioner mah kan mulainya 29 November sama 18 November di sini teh. Itu jadi harus ngisi dulu kuesioner yang saya mah. Jadi belum bisa kebuka. Ya, kakak-kakak, kemarin saya sudah menyampaikan di WA ya. Mana handphonenya? Saya sudah menyampaikan di WA. Jadi Kak Akbar sudah mengisi kuesioner belum? Sudah Pak, baru satu yang refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Iya, betul, itu baru satu Kak Akbar. Nanti Kak Akbar akan mengisi refleksi perkembangannya nanti. Kalau untuk sekarang baru satu itu. Kemudian kakak-kakak harus membuka modul itu setiap lembarnya. Harus membuka modul setiap lembarnya. Kemudian dari setiap halaman tersebut ada beberapa yang di bawahnya itu ada pertanyaan pemantik yang harus diisi. Ya. Ada pertanyaan pemantik yang harus diisi. Nah, itu diisi dulu, kemudian lanjut lagi ke lembar selanjutnya. Lanjut ke lembar selanjutnya, terus sampai selesai, seperti tentang pembelajaran framework dan model-model refleksi ini, kalau tidak salah ada 4 halaman ya. Tapi tidak setiap halaman ada pertanyaan pemantik yang harus dijawab. Ya. Ada beberapa yang ada pertanyaan pemantik dan harus dijawab. Silakan jawab di sana. Nah, kakak-kakak juga di sana bagusnya itu saling mengomentari. Misalnya Kak Agung mengomentari jawaban Kak Akbar dan selanjutnya gitu ya. Yang bagusnya seperti itu ya, terus dibuka setiap halaman. Kemudian setiap modul, setiap bagian modul itu harus dibuka satu-satu. Dibuka satu-satu, dibaca. Nah, nanti kalau sudah selesai, di samping kanannya itu akan ada checklist warna biru ya, warna biru atau warna hijau, Kak Agung? Di unmute dulu. Warna biru.
Warna biru. Nah, jadi kalau sudah ada checklist warna biru, artinya sudah terlewati, sudah selesai. Baru yang selanjutnya bisa dibuka, yang bawahnya bisa dibuka. Kalau belum selesai atau belum ada checklist biru, artinya itu ada yang belum selesai. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Itu ke bawahnya itu akan masih terkunci. Jadi berurutan kalau nggak salah mah. Betul, harus berurutan. Ya, harus berurutan. Nah, kalau kemarin-kemarin masih ada yang terlewat, ya nggak apa-apa diulangi lagi aja. Diulangi, berurutan, dibuka satu-satu. Kalau ada pertanyaan atau pertanyaan pemantik di modulnya, silakan dijawab. Seperti itu. Seperti itu Kak Akbar, cukup jelas? Jelas, terima kasih Kakak. Baik, sama-sama. Kakak silakan dibuka dulu, sambil dibuka modulnya. Sebentar ya, kakak-kakak ini punya saya agak loading. Oh, kalau sudah berarti centang hijau. Oh, hijau ya, bukan biru ya? Hijau. Hijau. Centang hijau. Nah, baru kalau sudah centang hijau, bisa lanjut ke modul selanjutnya. Ya. Modul 1.1 dan seterusnya gitu. Ke Apri Ya, mau tanya, ini tuh untuk modul 1.1 itu kan ada beberapa bagian ya. Ada yang 1.1A, titik 1 lagi, kemudian titik 1B, 1 dan seterusnya ya, sampai dengan titik 1.1E yang sampai penutup. Nah, itu teh maksudnya ada batas waktunya nggak, misalkan harus selesai misalkan dalam waktu berapa hari atau gimana gitu. ya. Baik. Batas waktunya kakak-kakak, seperti yang saya informasikan di grup WA ya, yang saya informasikan di grup WA, bahwa kakak-kakak kemarin dan sampai hari ini, sampai tadi, kakak-kakak jadwalnya pembelajaran asinkronus untuk framework Borton dan framework Git misalnya ya. Itu kan saya sampaikan. Kemudian kakak-kakak juga bisa lihat di jadwal yang sudah saya share ya.
kalau bisa itu di print supaya ingat-ingat jadwal kegiatan hari ini itu apa. Jadi disesuaikan dengan Oh iya. disesuaikan dengan jadwal. Tetapi pengalaman saya itu setiap harinya itu tidak lebih dari 1 jam biasanya. Jarang lah sampai 2 jam juga. Seperti ini kan cuma 4 halaman ya yang harus kakak-kakak pelajari. Iya. Seperti itu. Tapi kayak untuk refleksi itu ada yang nggak bisa dibuka sekarang karena itu kan ada jadwalnya. Mungkin ada refleksi yang lainnya itu nanti itu. Jadi posisinya tidak kecentang semua. Jadi ada yang masih merah atau yang nggak itu ya. Yang merah biasanya karena terlambat, Kak. Oh gitu. Tapi terlambat juga nggak apa-apa, diisi aja. Diisi aja. Gitu ya. Iya, iya. Baik, kita lanjutkan. Framework Borton ya. Ada yang bisa menjelaskan tentang framework Borton ini? Kak Dik-Dik, dipersilakan. Terima kasih Kak Apri. Selamat siang semuanya. Mohon izin saya menyampaikan. Nanti koreksi kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini. Saya mencoba untuk mendefinisikan atau menjabarkan apa yang dimaksud dengan framework Borton ini, ya. Yang mana dalam framework Borton ini terdiri 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what itu mungkin. Atau apa, terus apa, dan sekarang apa itu mungkin. Nah, pada tahap apa nih, si murid ini diharapkan pada saat refleksi ini dia menyampaikan atau mendefinisikan apa yang dia pernah atau dapatkan selama dia pembelajaran hari itu mungkin. Di sini si murid ini diminta untuk menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan dia gitu kan. Terus apa tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu mungkin. Nah, pada tahap so what gitu atau terus apa, murid ini diminta untuk menganalisis sebuah kejadian yang akan digunakan sebagai langkah pemikiran ke depannya gitu. Sehingga murid akan mengetahui itu apa yang mereka lakukan itu mungkin. Di sini harapannya ketika dia merefleksikan ini akan muncul pemikiran-pemikiran kritisan dari murid ini ya, sehingga ini berlangsung terhadap langkah selanjutnya gitu kan. Langkah selanjutnya sekarang apa yang harus berbuat ke depannya gitu kan. Apa perbuatan yang harus dilakukan ke depannya, terus mengidentifikasi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan atau proses pembelajaran yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Mungkin Kak Pri ya untuk pemahaman yang saya dapatkan sekarang ini ya dari model refleksi work Borton yang disampaikan di dalam LMS ini, mungkin itu. Demikian, hatur nuhun Pak Pri ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Dik-Dik ya, seperti itu implementasi dari framework ya atau kerangka refleksi Borton ya, dimulai dari apa ya. Nanti ini biasanya akan kita gunakan kan kita itu kakak-kakak harus menyelenggarakan atau melaksanakan pembelajaran yang reflektif ya, agar pembelajaran lebih bermakna, kemudian dan pembelajarannya nanti menjadi lebih kontekstual gitu ya. Pembelajaran bermakna itu misalnya tadi Kak Didik menyampaikan nanti anak setelah pembelajaran kita ajak untuk berefleksi. Ya, salah satunya dengan framework Borton ini. Kita ajak berefleksi ya. Kita ajak peserta didik ya untuk merefleksikan atau mendeskripsikan apa pembelajaran kita kali ini. Kemudian terus apa setelah pembelajaran ini mau bagaimana gitu ya. Apa yang bisa digali, apa yang bisa didapatkan, dianalisis ya. Kemudian setelah pembelajaran ini bagaimana ke depannya ya. Kemudian terus know what gitu ya.
sekarang apa? Oh ya, ternyata misalnya nanti hasil refleksinya itu, oh ternyata latihan kebugaran itu penting dan tidak bisa hanya dilakukan satu kali, hanya melalui pembelajaran PJOK dengan kakak-kakak misalnya kan, dengan guru saja. Jadi harus dilakukan berulang kali di rumah ya. Misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Kak Dik-Dik ya. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya mana ini? Oh ini. Oke, ini framework Gibbs ya. Kakak-kakak kan sudah melihat, sudah membaca modul tentang framework Gibbs di LMS ya. Nih, dari rangkaian framework Gibbs ini, apa nih kakak-kakak yang tidak ada nih? Ya. Dimulainya itu dari deskripsi kan ya. Dimulai dari deskripsi. Kemudian ini yang tanda tanya ini apa nih kakak-kakak? Perasaan. Di siapa? Perasaan ya? Iya, Perasaan, kemudian evaluasi, kemudian ini selanjutnya apa di sini? analisis. Analisis ya. Kemudian lanjut ke sini, konklusi, kemudian terakhir rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut. Baik. Nah, kenapa jadi terima kasih ya? Oke, tulisan refleksi. Sekarang kita akan mempraktikkan tulisan refleksi 3 babak kakak-kakak. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak sebagai guru PJOK. Kakak-kakak sudah mengisi kan di LMS-nya tentang kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak? Sudah atau lupa kakak-kakak? Sudah Kak, yang 2 soal ya? Sudah ya? Sudah. Jadi nilai orientasi nilai guru PJOK kakak-kakak itu kecenderungannya kemana gitu dah? Ada yang ke disiplin ilmu, kemudian ada yang ke proses pembelajaran, ada yang ke aktualisasi diri, ada yang ke integrasi ekologis, ya, ada yang ke tanggung jawab sosial. Kakak-kakak sudah membaca itu kan? Halo? Ya. Sudah ya? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih. Gambarnya nggak muncul, gambar yang mana? Ini slide-nya tentang tulisan refleksi 3 babak, betul? Di kakak-kakak tampil seperti itu? Betul Kak. Betul. Berarti yang kesalahan teknis di Kadikdik ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Kemudian, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Ya, maksudnya tulisan refleksi kakak-kakak ya. Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan.
Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Instruksinya, silakan mengcopy Google Slide berikut ya. Nanti saya sampaikan Google Slide-nya di kolom chat. Kemudian peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Nanti saya menyiapkan waktunya. Nanti namanya juga sudah saya siapkan di Google Slide-nya. Kemudian Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Ya. Kemudian setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Babak 1, masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia nama kakak-kakak. Saya share dulu Google Slide-nya, saya cari dulu ya. Google Slide-nya saya simpan di sebentar. Google Slide. Google Slide-nya sudah bisa dibuka, kakak-kakak, silakan. Oh, butuh akses ya, maaf aksesnya belum dibuka. Saya buka dulu aksesnya. Bagikan. Masih belum bisa dibuka ya kakak-kakak? Yang ini bukan penulisan analisis refleksi bukan? Betul? Bisa dibuka nggak? Bisa, bisa. Oh, udah bisa. Bisa dibuka kakak-kakak? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Untuk namanya, Kak, ini ditulis nama sendiri atau gimana? Namanya sudah ada belum? Sudah. Ada Sudah di kan? Dicari nama kakak-kakak. Namanya
jadi kakak-kakak mengisi refleksinya di di slide nama kakak. Oke. Sudah ya? Udah ketemu? Udah. Sudah ketemu. Baik. Ini saya window-nya jadi banyak banget. Window-nya banyak banget. Mana ini? Hentikan berbagi. Oh ini, saya nyari Google Meet nggak ketemu, terlalu banyak window-nya. Oke, sudah dibuka kakak-kakak? Udah. Sudah dibuka ya. Astagfirullah. Mana ya? Nah, baik. Silakan kakak-kakak di kolom yang pertama. Ini slide-nya sesuai dengan nama kakak-kakak ya. Sesuai dengan nama kakak-kakak. Nah, di kolom babak yang pertama, silakan kakak-kakak tuliskan refleksi kakak-kakak dengan menjawab pertanyaan pemantik yang ada di di share screen saya ya. Ini pertanyaan pemantik. Terbaca nggak kakak-kakak? Yang pertama, Apa kecenderungan nilai orientasi saya ya? Ya, yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kemudian yang ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Silakan ini dituliskan di kolom babak 1 kakak-kakak. Jangan dulu mengisi babak 2 dan babak 3. Silakan mulai dari sekarang. Kapri, punten nggak bisa ngetik ya? Nggak bisa diklik. Itunya keterangannya view only, Pak. Seharusnya editor kalau nggak salah teh. Editor, padahal udah saya rubah ya. Saya coba lagi. Saya coba. Tapi di sini masuk ini. Ada 4 orang. Ada yang sudah bisa mengedit? Ada yang sudah bisa edit? Belum ada? Belum kayaknya. Belum. Oke, saya coba. Mana ya? Saya sudah bisa pakai kotak teks. Bisa ya? Siapa tadi yang udah bisa? Ya. Akbar barusan bisa. Enggak? Saya Kak Pak Akbar ya bisa ya? pakai kotak teks di Coba bawah Kakbar udah di ngetik belum? di bawah itu tuh kata-kata atur. Ya, Kak Akbar udah ngetik belum? Sudah ada nggak Pak? Ya, sudah. Ya, silakan Kak Akbar. Dilanjut. Yang lainnya silakan ikuti Kak Akbar. Pakai apa Kak Akbar? Kotak teks ya? Ya, pakai kotak teks di bawah tulisan atur. Ya.
Ini kakak-kakak sudah masuk, sudah bisa mengedit, tinggal pakai teks, diklik dulu teks, kemudian langsung ditulis di kolom babak 1 ya. Mohon maaf Kak Apri, saya masih Ya. mengalami kesulitan. Kenapa? Kayaknya bahasa Inggris. Kenapa? Iya, pengaturannya masih bahasa Inggris di sini tuh. Di sebelah mana ya? Untuk mengedit. Saya coba ganti ini ya, ganti slideshow. Oke. Nah, ini ada teks tanda T ini nih di sini nih. Ini diklik, kemudian right click to change tool. Kemudian arahkan ke yang akan di babak 1, di kolom babak 1. Bisa? Yang lain? Belum bisa, Pak. Saya belum bisa. Masih belum bisa, Pak. Kak Akbar bisa bantu yang lain? Di itu Bu ada apa? Di menunya ada tulisan atau simbol yang disebut kotak teks, gambar simbolnya itu huruf T besar sama T kecil. Apakah yang itu? Nah ini nih. Ada T besar, ada T kecil itu. Iya. Ya klik itu baru arahkan ke babak 1 dan selanjutnya. Klik P ini, kemudian arahkan ke babak 1. Nanti muncul kotak, nah itu tinggal diatur aja mau tulisannya apa, size-nya berapa, pakai tulisan tipe apa. Mungkin itu kakak fasilitator Ya. udah bisa. Yang lain bisa diikuti? Lagi dicoba deh. Ya tidak muncul yang itunya tuh yang simbol-simbolnya. Gimana ya? Oke. Sama nggak ada ini juga. Sama Kita siasat. ada Hanya ada file, edit, view, help, cuma itu Baik, aja. kakak-kakak silakan kerjakan di Microsoft Word, kemudian nanti di copy atau langsung aja di kolom chat. Di kolom chat babak 1, misalnya babak 1, silakan langsung tulisan refleksinya ditulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak. siap. Kak Akbar mengikuti ya, jadi kita berpindah saja ke kolom chat. Karena banyak kakak-kakak yang lain kesulitan. Izin mengambil charger laptop. Silakan. Jadi kakak-kakak silakan di kolom chat dengan menjawab pertanyaan pemantik, apa kecenderungan nilai orientasi saya, kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, dan apa
bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Silakan kakak-kakak. Mudahnya sih di Microsoft Word dulu ya. Di Microsoft Word dulu, kemudian nanti di copy paste di kolom chat. Oh, Capri bisa diketik, berarti posisinya yang tadi belum bisa ngetik, diklik lagi yang link dari Capri, diklik ulang. Ya. Saya coba klik ulang, bisa ngetik. Ya, tapi yang lainnya kesulitan, Kak. Kita di kolom chat aja. Chat aja. Kita di kolom chat aja. Untuk babak 1 ini pertanyaan pemantik untuk babak 1 ya. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya, kemudian dilanjutkan, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, kemudian apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Jadi dalam satu chat ya. Dalam satu chat. Makanya baiknya diketik dulu di Microsoft Word, kemudian di copy paste di. Maaf, aku kepencet. Oh iya kan. Oh belum selesai itu Kak Dian. Belum selesai malah di enter ya. Ya silakan dilanjutkan. Terpental kayaknya ya. Iya, baru. Ya.
Oke, sampai jam berapa ini pertemuan tatap mayanya? Kakak Agung. Kalau nggak salah 90 menit ya. Ya, dua Berarti jam. sampai jam 3 ya? Ya. Kalau di apa dihidupin rekamannya dari tadi jam setengah 2 paling jam 3. Ya. Soalnya jam 3 Persib. Persib Day. Tes. Mohon maaf kakak-kakak, barusan saya terlempar ya. Ya kakak, tidak apa-apa masalah sinyal. Tiba-tiba menghilang. Oh, chatnya jadi kehapus. Mau dikirim ulang kakak? Boleh, boleh. Kirim ulang. Udah kehapus chatnya barusan keluar. Ya. Baik, untuk babak satu ini, untuk refleksi babak satu ini, silakan ada kakak yang bersedia untuk membacakan hasil refleksinya. Silakan untuk Raisen. Oke, Kak Akbar Hadi, dipersilakan open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya akan mencoba membacakan ya apa yang setelah saya buat ya. Mungkin sebelumnya mungkin saya karena cenderung sudah lama di SMK ya. Jadi ini pengalaman saya di SMK ya Bapak Ibu. Yang pertama kecenderungan orientasi nilai saya sebagai seorang guru PJOK adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Satu lagi kurang nanti gak ketulis ya, pertumbuhan ya. Karena saya selaku guru PJOK itu senantiasa kalau dulu di SMK mengukur tinggi badan dan berat badan per semester ya. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Karena menurut saya nilai kesehatan dan kebugaran khususnya untuk peserta didik pada jenjang SMA sederajat ya sangat penting sekali untuk keberlangsungan karir peserta didik. Kemudian apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Buktinya pada saat saya mengajar di SMK, pada saat kelulusan, banyak sekali peserta didik yang tidak diterima untuk bekerja dikarenakan kurang tinggi badan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Akbar atas refleksinya. Berikan aplaus untuk Kak Akbar, kakak-kakak semuanya. Aplausnya di sini nih. Nah. Baik, mungkin ada yang bersedia satu orang lagi untuk menyampaikan refleksi babak satunya. Dipersilahkan. Masih ada? Oke, kalau tidak ada, kita coba Kak Haris. Kak Haris monitor.
Kak Haris Munandar, halo. Ya belum bisa. Ya ada. Silakan Kak Haris untuk menyampaikan hasil refleksinya untuk refleksi babak 1 ini. Silakan. Tidak ada suaranya, padahal udah open mic ya? Tidak ada suaranya Kak Haris, mungkin terkendala. Oke, kita geser ke yang baru masuk chat, Kak Rudi dipersilakan untuk menyampaikan hasil refleksi babak 1-nya. Persilakan Kak Rudi. Iya, terima kasih Kak Haris. Kak Apri. Kak Haris. Kecenderungan nilai orientasi saya lebih memilih ke aktualisasi diri. Nah, alasannya karena menurut saya dengan aktualisasi diri sangat memberikan kesempatan bagi murid untuk lebih mengukur kemampuannya sendiri. Terus pengalamannya, anak menjadi lebih berani mengeksplor kemampuannya. Jadi lebih aktual. Itu mungkin Kak Apri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa refleksi yang disampaikan oleh Kak Rudi ya. Jadi kita semakin menyadari posisi kita sebagai guru PJOK ya dengan kita melakukan refleksi ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada refleksi ini sudah barusan sudah disampaikan. Kemudian ini roda emosi yang sudah kakak-kakak lihat di LMS. Nah, sekarang kita lanjut ke refleksi babak 2, perasaan, evaluasi, dan analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita ya. Setelah tadi kita melakukan refleksi babak 1. Seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs ya. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Nah, teknisnya sama ya kakak-kakak seperti tadi. Jadi kakak-kakak boleh konsepnya dituangkan dulu di Microsoft Word karena Google Slide kita terkendala. Dituliskan dulu di Microsoft Word, kemudian nanti di copy, di paste di kolom chatnya. Pertanyaan pemantiknya yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Ya. Ini masih nyambung dengan refleksi babak 1 tadi ya. Kemudian terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Kemudian yang keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Dipersilakan kakak-kakak, saya beri waktu 4 menit untuk melakukan refleksi babak kedua ini dengan menjawab pertanyaan pemantik yang kakak-kakak lihat di share screen ya. Dipersilakan.
1 menit lagi ya Kakak-kakak. Sudah bisa di-paste di kolom chat. Baik, sudah selesai? Sambil melanjutkan, kita coba dengarkan hasil refleksi babak kedua dari Kak Riki. Bisa open mic Kak Riki, dipersilahkan. Belum. Halo Kak Riki, monitor? Ya, ya Kak, bentar. Oh, lanjut Kak. Masih mikir ya. Pertanyaannya tadi bagaimana emosi? Oke, sambil menunggu, Kak Puji sudah bisa open mic Kak Puji? Halo Kak Puji, monitor? Oke, sambil menunggu, nampaknya Kak Agung nih yang sudah beres nih. Kak Agung silakan open mic, bisa disampaikan hasil refleksi babak keduanya, dipersilakan. Belum Kak. Kak Roslina Dewi sudah bisa open mic untuk menyampaikan hasil refleksi babak keduanya. Masih membulatkan jawaban Pak, sebentar. Coba saja langsung disampaikan Kak Roslina, silakan. Baik, apa ya, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang perlu terjemah. Mengenai jawaban nomor 1, bagaimana emosi, keyakinan yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi. Pengalaman berarti ya Pak ya? Kak ya? Betul. Kan ini hasil refleksi, jadi silakan. Baik. Ya, ketika berbicara bagaimana emosi sebenarnya, mungkin lebih lebih bersabar kali ya Pak ya Kak ya. Sebagai guru PJOK, tentu kita semua mengalami hal tersebut. Misalnya, contohnya ketika pengalaman saya mengajar anak SMA yang perempuan yang sedang ABG gitu, tidak mau kepanasan
Nah, itu terus kecenderungan tuh tidak mau melaksanakan olahraga pada saat jam kelas kedua ya, biasanya seperti itu. Jam ketiga, keempat, kelima itu biasanya lebih panas gitu, lebih terik. Nah, saya lebih bersabar aja gitu misalnya. Terus kecenderungan nilai orientasi saya lebih ke bersabar seperti itu. Dengan pola pikir yang mungkin ada apa namanya bisa sedikit lah gitu untuk mengajak atau apa namanya lebih bisa meyakinkan putra-putri ini atau yang lebih dominan perempuan atau putri itu mau mengikuti pembelajaran. Nomor 2 terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, hal baik dan buruk yang sudah terjadinya itu, tadi hal buruk, yang hal baiknya lebih ketika mereka pembelajaran berarti lebih bugar ya gitu, lebih apa ya, mau bergerak lah istilahnya ketika anak mau. Seperti itu Pak, kalau Kak, untuk saya. Terus untuk nomor 3, bagaimana kita merasakan sebagai guru olahraga dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Baik, jawaban nomor 3, untuk saya pribadi Kak, menuju atau berusaha untuk menjadi guru olahraga yang baik. Belum apa ya, merasa menjadi guru yang baik, belum lah ya, bukan tidak ya, berarti belum. Seperti itu Kak. Jadi kaitkan dengan kelima nilai orientasi, ya apa ya bahasanya OTW ya Kak. Kita sama-sama belajar di sini gitu. Seperti itu untuk diri saya. Terus jawaban nomor 4, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Belajar. Belajar lebih baik. Dah gitu aja. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus pada Kak Roslina Dewi ya, yang terus berupaya untuk berkembang ya, terus berupaya untuk berkembang, terus lebih baik lagi agar nanti mampu menyajikan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik kita ya. Terus semangat Kak Roslina Dewi ya dan kakak-kakak yang lainnya. Baik, kita lanjutkan, Kak Riki, udah siap Kak Riki untuk menyampaikan hasil refleksi babak keduanya? Dipersilakan open mic Kak Riki. Masih di mute Kak Riki? Belum selesai Kak. Pengalamannya. Baik, yang udah kayaknya Kak Agung nih. Silakan Kak Agung untuk menyampaikan refleksi babak keduanya. Loh. Atau langsung saja Kak Agung langsung disampaikan, silakan. Oh, Kak Dik kayaknya udah siap nih, Kak Agung. Kak Dik, dipersilakan open mic. Kak Dik monitor. Belum. Oh, itu headsetnya nggak jalan. Barusan Ryzen. Oke, yang lain silakan, ada yang bersedia untuk open mic. Kak Haris, bagaimana perangkatnya? Sudah bisa diajak kerjasama? Atau Kak Dian dulu, dipersilakan Kak Dian open mic untuk menyampaikan hasil refleksi babak kedua.
Silakan Kak Dian. Maaf Kak, ini masih belum beres juga. Oke. Kak Dik, silakan Kak Dik. Ya, siap. Mohon Pak Ketua, punten Pak Ketua ya abdi. Dimatikan salah satu atau dijauhkan. Oke. Ya, silakan. Sudah Pak Ketua ya? Ya, silakan Kak Dik untuk menyampaikan refleksi babak keduanya. Yang pertama mohon maaf, ini saya terkendala dengan perangkatnya nih ya. Saya menggunakan laptop komputer di sekolah. Kebetulan hari ini nggak bawa laptop. Nah, saya nggak tahu kalau ini ada rukol, gitu kan. Oke. Jadi terkait pertanyaan romantik yang refleksi ini, ya. Yang pertama, bagaimana emosi, keyakinan, atau nilai pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai saya. Dalam pembelajaran, saya tadi untuk pertama saya mengenai proses pembelajaran kan. Nah, dalam proses pembelajaran ini emosi yang cenderung muncul dalam diri saya ya ketika pada saat proses pembelajaran. Tetapi emosi ini bisa menjadi positif atau negatif tergantung dari situasi dan kondisi peserta didik itu sendiri. Itu ketika peserta didik itu dapat dikondisikan gitu kan, terus akan teratur dan kooperatif, maka emosi yang baik yang saya dapatkan di situ dan akan munculkan sebuah ide-ide kreativitas yang meningkat di situ. Akan tetapi emosi ini akan berbalik ketika mendapatkan situasi yang tidak terkontrol dalam diri siswa. Itu juga akan mematikan kreativitas saya ketika pembelajaran dan dalam proses pembelajaran. Itu yang terjadi pada saat dalam orientasi kecenderungan dalam diri saya mengenai emosi. Yang kedua, terkait pengalaman dan yang ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal yang baik menurut baik dan buruk pada saat terjadi, gitu kan, sudah terjadi. Kalau yang buruknya tentunya adalah ketika terjadinya emosi yang negatif yang muncul situ. Buruknya bukan berarti kepada intervensi pembelajaran, enggak. Tapi buruknya adalah terhadap pribadi saya sendiri. Yang mana tadi disampaikan bahwa ketika emosi muncul yang buruk ini muncul, maka kreativitas dan pembelajaran saya akan jadi stuck di situ, gitu kan. Tidak muncul lagi situ. Bahkan udah merubah mood gitu kan, merubah mood untuk ke depannya itu. Sehingga program-program atau tahapan-tahapan yang sudah saya rencanakan di awal pembelajaran itu buyar gitu kan. Dan itu saya sering terjadi seperti itu. Karena dari 12 kelas yang saya ajar, pasti ada satu kelas yang setiap kali bertemu kelas itu bisa menemukan hal yang sama gitu kan. Hal yang sama, perasaan yang sama yang muncul berbeda dengan kelas-kelas yang lain begitu. Itu ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Tentunya kalau misalkan kita untuk terus dapat memperbaiki diri, kita harus menempatkan diri bahwa kita ini belum baik dalam pembelajaran ini. Karena khawatir ketika kita punya anggapan kita udah baik menjadi guru, khawatir kita tidak mau belajar lagi itu mungkin. Jadi untuk saat ini saya masih belum baik dan pembelajaran yang lebih lagi hal gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya PKG ini kehausan saya gitu kan dalam hal-hal pembelajaran atau metode pembelajaran PJOK yang diharapkan oleh saya itu nanti ke depannya ini bisa memperbaiki kualitas pembelajaran saya dalam PJOK ini ke depannya itu mungkin. Yang tentunya ini adalah untuk murid-murid kita di sekolah. Yang keempat adalah bagaimana saya menempatkan teori 5 yang adalah ini ya mengimplementasikan apa yang saya dapatkan sekarang ini gitu kan dalam LMS ini terkait dengan penguasaan materi, disiplin ilmu, proses pembelajaran, aktualisasi diri,
integrasi ekologis dan tanggung jawab sosial ini tentunya ini menjadi sebuah informasi yang baru bagi saya, sehingga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya dan dapat memenuhi kebutuhan murid di sekolah. Itu mungkin Pak Kak Apri yang saya sampaikan sebagai refleksinya gitu kan itu men. Hatur nuhun, assalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Dik atas refleksinya yang sangat mendalam ya, sangat mendalam sehingga Kak Dik semakin memahami, semakin mengetahui posisi dirinya sebagai guru PJOK ya, yang selalu merasa belum puas ya atas kemampuan diri sehingga merasa terus harus perlu memperbaiki diri untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran kepada peserta didik ya. Semoga semangat yang demikian itu tertular kepada semua kakak-kakak dan teman-teman kita yang belum berkesempatan mengikuti PKG PJOK ini ya. Semangat untuk terus berkembang, untuk terus memperbaiki diri dalam layanan pembelajaran PJOK yang bermakna. Terima kasih Kak Dik, beri aplaus semuanya untuk Kak Dik. Ya. Baik, Kak Haris Raisen ada yang mau disampaikan, silakan. Kak Haris, silakan. Sudah Raisen ada yang mau disampaikan? Tidak ada suaranya. Nampaknya masih terkendala dengan perangkatnya, Kak Haris. Tidak ada suaranya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut. Kita sudah berbagi, ya. Kemudian sekarang kita lanjut pada refleksi babak ketiga. Ya. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework GIBS. Ya. Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Nah, pertanyaan pemantiknya, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Kemudian yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya, kepala kakak-kakak maksudnya ya, tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Kemudian 3, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Dipersilakan kakak-kakak ditik dulu, konsep dulu di Microsoft Word untuk selanjutnya di paste di kolom chat ya. Dipersilakan waktunya 4 menit dari sekarang. Persilakan.
Baik, sudah selesai kakak-kakak? Baik, kita dengarkan. Tidak ada ini ya, tidak ada yang kirim di chat untuk refleksi babak ketiga ini. Silakan kakak-kakak untuk mengirimkan chat hasil di kolom chat untuk hasil refleksi babak ketiga ini. Baik, Kak Riki, untuk babak ketiga ini sudah selesai? Silakan open mic. Masih belum? Siapa yang bersedia untuk open mic untuk menyampaikan hasil refleksi babak ketiga ini? Persilakan. Silakan Raisen. Ya, Kak Akbar, silakan. Silakan open mic untuk menyampaikan hasil refleksi babak ketiganya. Silakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu ya. Mohon maaf bila misalkan nanti jawabannya kurang tepat. Ya, untuk pertanyaan pemantik yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Yang pertama, mungkin ya, ini refleksi saya ya. Ternyata saya belum dapat sepenuhnya menjalankan 5 nilai orientasi nilai guru PJOK. Ya, saya masih mengajar PJOK itu berdasarkan pengalaman. Ya, misalkan pengalaman saya diajar oleh Pak Nanang, ya, pengalaman saya diajar PJOK oleh Pak Cecep ya waktu SMP ya, sehingga itu terbawa pada saat mengajar saya waktu setelah menjadi guru PJOK. Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Yang kedua, mungkin melaksanakan pembelajaran yang bermakna terhadap peserta didik agar peserta didik antusias pada saat pertemuan berikutnya. Jadi tidak ada lagi yang malas, tidak ada lagi yang terlambat masuk di lapangan ya, karena mungkin kalau setelah peserta didik antusias itu mungkin mereka sudah otomatis lah ketika melihat guru PJOK-nya ke lapangan dia sudah langsung mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya ya, saya akan melakukan banyak eksperimen, banyak belajar lagi berdasarkan 5 nilai orientasi guru PJOK dan mungkin tidak terlalu sering mengajar PJOK itu berdasarkan pengalaman. Mungkin itu saja Kak Apri ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan Bapak Ibu yang lain apabila ada yang mungkin lebih baik ya refleksinya dibanding saya atau ada masukan lain, mangga silakan. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Kak Akbar dari kakak-kakak. Ya, baik, terima kasih. Sangat luar biasa hasil refleksi dari Kak Akbar Hadi ya. Yang perlu dikoreksi Kak Akbar, tidak ada jawaban yang tidak tepat di sini ya. Semua jawaban sangat baik, itu hasil refleksi dari kakak-kakak ya. Kemudian Kak Akbar tadi hasil refleksinya bahwa Pak Akbar mengajar PJOK itu berdasarkan pengalaman dia menjadi siswa, kemudian ditambah lagi dengan pengalaman kuliah berarti ya, pengalaman kuliah ya. Kemudian berencana setelah melakukan refleksi ini, rencana tindak lanjutnya ya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna ya, apalagi nanti kalau setelah selesai kita mengikuti PKG PJOK ini ya, amunisi kita akan semakin banyak lagi tentang bagaimana menyajikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Kemudian bisa juga melalui eksperimen yang akan dilakukan oleh Kak Akbar untuk mengembangkan pembelajaran PJOK yang lebih bermakna. Ya. Terima kasih Kak Akbar. Ya. Ada lagi yang lain untuk ada lagi yang lain yang akan menyampaikan
hasil refleksi babak ketiganya. Ya. Kak Sabrina yang baru belum terdengar suaranya ini, Kak Sabrina, silakan bisa open mic. Kak Sabrina, monitor Kak Sabrina, halo. Masih belum bisa open mic. Kak Puji mungkin ya, Kak Puji sudah bisa open mic, Kak Puji? Masih belum? Kak Puji silakan. Iya Pak. Silakan Kak Puji. Oke, mohon izin semuanya. Mungkin tadi saya sedikit-sedikit ya Pak mendengar perbincangan untuk materi hari ini. Izin menjawab untuk pertanyaan pemantik yang terakhir mengenai pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari 2 babak sebelumnya dan bagaimana gambaran 5 nilai orientasi, juga apa yang saya lakukan atau ubah diri saya sendiri sebagai guru PJOK. Mungkin secara 3 pertanyaan itu yang saya baca mengenai 5 nilai orientasi belum sepenuhnya bisa saya sampaikan atau saya lakukan kepada murid-murid saya dari ke-5 nilai orientasi tersebut. Di mana memang yang saya lihat dan nilai orientasi mungkin hanya beberapa saja yang ternyata pola pikir saya untuk mengajarkan tuh ternyata hanya masuk dalam beberapa nilai orientasi saja. Ternyata ada beberapa nilai yang belum termasuk di situ yang mungkin saya lupakan bahwa nilai tersebut tuh harusnya ada dalam pengajaran yang harus saya lakukan. Begitu. Kemudian gambaran apa sih yang akan saya lakukan setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Kalau menurut saya mungkin saya akan berusaha mengubah bagian bagaimana saya yang dapat saya lakukan. Jadi tidak mungkin akan sulit untuk ke-5 nilai orientasi tersebut dipraktikkan secara langsung atau keseluruhan, tapi apa yang menurut saya yang sudah bisa yang sudah saya lakukan gitu di nilai yang mana, kemudian yang belumnya akan saya coba untuk melengkapi tersebut. Begitu paling gambaran untuk orientasi. Kemudian apa yang saya lakukan ubah pada diri saya sebagai guru PJOK, mungkin kalau kendala saya selama mengajar itu, misalnya kita sudah menyusun metode seperti apa yang akan kita ajarkan kepada murid-murid dengan biasanya kalau yang saya lakukan tuh kepada semua kelas tuh metodenya sama. Tapi kan ternyata kan setiap kelas pun memiliki ketertarikan yang berbeda. Seperti materi pembelajarannya, itu kan kadang ada yang tertarik dengan bola basket, ada yang tidak. Sehingga kan harusnya menyesuaikan metode atau misalnya nilai yang kita sampaikan itu tetap tersampaikan, namun dengan karakteristik siswa atau kelas yang berbeda-beda. Nah, mungkin yang akan saya coba pada diri saya sebagai guru PJOK selanjutnya adalah memulai dari refleksi tersebut, dari yang materi sebelumnya ya, maksudnya mengenai refleksi gitu. Bagaimana pola pengajaran metode yang mudah yang bisa diserap oleh murid tersebut tuh yang lebih mudah mereka pahami itu bagian mananya gitu, sehingga dalam materi apa yang akan saya ajarkan semuanya dapat nilai-nilai tersebut dapat tersampaikan dan juga dapat dipahami oleh para siswa. Kurang lebih begitu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Puji, aplaus untuk Kak Puji. Ya. Baik, sangat luar biasa refleksi yang disampaikan oleh Kak Puji, sangat mendalam sehingga semakin kita menyadari posisi kita sebagai guru PJOK itu di mana, ya, di mana letak aset kita, kemudian mana yang perlu kita perbaiki sehingga kita bisa memberikan layanan pembelajaran yang lebih bermakna kepada muridnya. Terima kasih Kak Puji. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan setelah kita mendengarkan refleksi babak ketiga. Ini mari berbagi refleksi, sudah selesai penutup ya. Nah, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada ya.
Kakak-kakak silakan evaluasi, kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, ya, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi, gitu kan. Kemudian apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini. Ada yang bisa menjawab kalimat-kalimat pertanyaan ini, kakak-kakak? Kak Agung bisa jawab ya, Kak Agung. Silakan Kak Agung untuk open mic untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penutup ini. Silakan Kak Agung. Silakan Kak Agung, belum open mic. Masih belum open mic, masih di mute Kak Agung, maaf. Di unmute dulu. Silakan Kak Agung untuk open mic. Ya, silakan. Halo, Kak Agung, monitor. Ya, kita coba Kak Riki untuk closing nih, untuk pertanyaan penutup. Kak Riki silakan untuk open mic. Dari tadi Kak Riki nggak jadi nih. Silakan Kak Riki untuk open mic. Silakan di unmute dulu. Oke, paling yang pertama Kak Apri, bagian yang apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini, pertama mendalami dulu setiap nilai-nilai yang tadi yang 5 orientasi itu, terus menghubungkan dengan pengalaman pribadi juga. Selanjutnya menentukan arah untuk kesimpulan, terus mengoreksi dan merevisi. Terus bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Mungkin untuk perbedaan tulisannya, karena tadi saya belum selesai terus, Pak. Jadi untuk membedakannya, masih bingung Pak untuk membedakannya. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Saya agak sedikit bingung, Pak. Yang gitu aja, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih, berikan semangat untuk Kak Riki dari kakak-kakak semua. Ya, tidak apa-apa Kak Riki, kita masih berproses ya. Kakak-kakak, jangan khawatir. Nanti di program PKGPJOK ini, kakak-kakak akan banyak dilatih melakukan refleksi hampir di setiap modul, dan gaya-gaya refleksi itu banyak sekali, ada 4F, ada gaya topi dan sebagainya. Kakak-kakak dieksplor lagi modulnya, di sana banyak sekali jenis-jenis refleksi
Dan intinya dari pembelajaran kita bahwa guru PJOK yang akan terus berkembang itu adalah guru yang mampu berefleksi ya, sehingga dapat mengembangkan pembelajaran lebih baik lagi, lebih bermakna, lebih berpusat kepada peserta didik ya. Baik, kita lanjut di akhir-akhir ini. Nah, kakak-kakak unggah hasil refleksi modul 1.1 ini karena sudah selesai untuk modul 1.1 ya. Jadi kakak-kakak unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Okay. Kemudian gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi di LMS. Ya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi yang kita lakukan selama 3 babak tadi. Terima kasih, selesai sudah pembelajaran tatap maya kita hari ini. Kakak-kakak silakan nanti dibuka lagi modul-modulnya untuk modul 1.1 ini. Kalau ada yang masih belum diselesaikan ya. Dan pastikan kakak-kakak menjawab setiap pertanyaan pemantik yang ada di LMS, yang ada di modul ya. Pastikan kakak-kakak mengisinya. Seperti itu. Ada kesulitan kakak-kakak untuk pembelajaran asinkronusnya, untuk pembelajaran mandirinya? Ada yang mau disampaikan? Silakan, Kak Dik-Dik, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Apri. Mohon izin Kak Apri, mohon ditebalkan lagi nih mengenai tadi modul hasil refleksi yang di-upload ke LMS itu. Apakah yang tadi Pak Ketua itu sampaikan atau yang mana buat lagi itu? Gimana itu? Baik, kakak-kakak silahkan nanti kalau tidak salah di bawah setelah tahapan ini kakak-kakak ditugas karena ini akhir dari modul 1.1, kakak-kakak akan diarahkan untuk membuat refleksi. Refleksinya seperti apa? Itu setiap modul akan berbeda ya. Termasuk untuk modul 1.1 ini silahkan refleksinya ikuti dari pertanyaan pemantik yang ada di modul yang ada di LMS ya, yang ada di LMS. Ya diikuti saja ya. Kalau tidak salah untuk refleksi untuk modul 1.1 ini kakak-kakak tinggal mengisi pertanyaan-pertanyaan pemandu yang ada di LMS dalam bentuk tabel kalau tidak salah. Ya. Begitu, Kak Dik-Dik. Jadi dibuka saja di explore LMS-nya, diikuti sesuai arahan LMS. Seperti itu, siap. Kak Dik-Dik. Siap, Kak Apri. Makasih, Pak Apri. Sama-sama. Ya, silakan. Yang terpenting kakak-kakak tolong di setiap pada pembelajaran asinkronus atau pembelajaran mandiri, pastikan setiap halamannya kakak-kakak pelajari. Kemudian jika ada pertanyaan pemantik, silakan untuk dijawab atau diisi. Begitu. Esensi pembelajaran ini sebetulnya di sana ya, di pembelajaran asinkronus. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Kak Roslina, silakan. Baik Pak, untuk ini berarti di refleksinya berarti harus sampai 1.1D ya? Betul. Setelah tatap maya ini Kak Roslina. Setelah tatap maya ini ada refleksi 1.1 ya. Oh baik, di kuesioner ya Pak? Ya. Begitu? Baik, sudah. Terima kasih. Ada lagi silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan kita lanjut di grup WA ya. Terima kasih kakak-kakak. Selesai sudah kita pertemuan tatap maya jadwalnya hari apa lagi ya? Ada yang buka jadwal?
Tanggal Kita 13 September, Pak. tanggal 13 September ya. 13 September hari 13 September hari Jumat ya. Ya, 2 hari lagi, Pak. Ya, hari Jumat. Baik kakak-kakak, silakan dilanjutkan untuk refleksi ya. Untuk refleksi refleksi modul 1.1 yang seperti yang tadi ditanyakan oleh Kak Dik-Dik ya. Kemudian dilanjutkan pada pembelajaran asinkronus tentang modul 1.2 yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, dilanjutkan untuk elaborasi isi modul 1.2 yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Untuk selanjutnya kita bahas dikuatkan pemahaman modul 1.2 pada hari Jumat ya, tatap maya pada hari Jumat 13 September 2024. Begitu kakak-kakak? Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Kalau cukup demikian, terima kasih. Oh Apri, iya, maaf. Ya. Ini untuk upload refleksi ini ya. Berarti ini kita mengunduh dulu kan ya. Mengunduh dulu model refleksi yang ada di sini nih. Betul. Gitu. Ya. Diunduh dulu, terus diisi. Nah, ini seperti yang kami sampaikan kemarin waktu di WA Group ini. Ya, Saya sampaikan kemarin. Itu mungkin. Ya. Nah, dalam pengisiannya, apakah di situ itu dirubah ke Word gitu kan, sehingga ngisi di situ, atau bagaimana begitu? Teknisnya bisa berbagai macam Kak Dik-Dik. Bisa langsung download, itu PDF kan ya? Langsung PDF. download PDF, kemudian diedit juga bisa. Atau kakak-kakak langsung buat tabel saja di Word. Buat tabel di Word, diisi, kemudian setelah selesai di save as menjadi bentuk file PDF, kemudian baru diupload ke LMS. Seperti itu Kak Dik-Dik. Teknisnya sih silakan, bisa berbagai cara. Siap. Atau mau pakai itu juga bagus, nggak apa-apa. Mau pakai Canva misalnya, ya. Pakai Canva akan lebih bagus. Jadi silakan disesuaikan. Dan ini luar biasa, banyak banget. Banyak, tapi pendek-pendek Kak-Dik. Tinggal itu hasil refleksi aja. Siap. Ya. Makasih Pak Kapri, makasih banyak. Ya. Baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Cukup? Kalau cukup, kita akhiri G-Meet kali ini dengan foto bersama dulu. Ya. Kak Dian, Kak Haris, Kak Sabrina bisa open kamera, open cam. Kita foto bersama dulu. Siap, kita foto bersama dulu balik ke masjid. Ya. Baik. Silakan tersenyum. 3, 2. 3, 2. Baik, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih berarti sudah pertemuan tatap maya kali ini. Semoga kita bisa lebih berkembang lagi menjadi guru PJOK yang reflektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri rekamannya.